Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga semuanya sehat dan bersemangat di hari ini. Hari ini Anda akan mendengarkan firman Tuhan serta inspirasi yang akan dibawakan oleh Romo Diocesan Antonius Didit Supartono. Dan saya Benedict Marita akan menemani Romo Didit dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Marilah sekarang kita mengucapkan salam kepada Romo Didit yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai Ibu Marita, teman-teman di manapun Anda berada. Tuhan memberkati, salam sehat, mengasihi, peduli, terlibat. Haleluya. Puji Tuhan Romo. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Didit. Mari teman-teman, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita awali renungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini, tanggal 13 Agustus, hari biasa pekan ke-19. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon perlindungan-Mu, terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan juga merenungkan, juga melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah hanya kepada Tuhan Allah kita. Kami akan beribadah dan sabdanya akan kami dengarkan. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, apakah maksudnya kalian mengucapkan pepatah ini di Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan, kalian tidak akan mengucapkan pepatah itu lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa itu aku yang punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak, akulah yang punya. Dan orang yang berbuat dosa, dia sendirilah yang harus mati. Orang benar ialah yang melakukan keadilan dan kebaikan. Ia tidak akan makan daging persembahan di atas gunung. Dia tidak memuja-muja berhala-berhala kaum Israel. Dia tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri wanita yang sedang haid. Ia tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang dan tidak merampas apa-apa. Ia memberi makan orang lapar dan memberi pakaian kepada orang telanjang. Ia tidak memungut bunga dan tidak memakan riba. Ia menjauhkan diri dari kecurangan dan melakukan hukum yang benar dalam hubungan dengan sesama manusia. Ia hidup menurut ketetapanku dan tetap mentaati peraturanku. Ia berlaku setia. Orang demikianlah orang bang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari kejahatan tersebut, maka anak itu sendirilah yang harus mati dan darahnya tertumpah pada diri dia sendiri.
Oleh karena itu, aku akan menghukum kalian masing-masing menurut tindakanmu, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kalian lakukan terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Mengapa kalian mau mati, hai kaum Israel? Aku tidak berkenan akan kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Oleh karena itu, bertobatlah supaya kalian hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan berilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, dan tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama bacaan Injil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15 yang akan disampaikan oleh Romo Didit. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama akan menyimak inspirasi dan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Didit untuk kita semua. Silahkan Romo. Baik, Ibu Marita dan teman-teman, sahabat RK yang terkasih, apa kabar? Semua pasti baik-baik saja. Tidak terasa kita sudah melewati masa COVID luar biasa dan kini sudah mulai lagi
sedikit demi sedikit, tetapi tidak sehebat tahun-tahun pertama dan kedua. Untuk itu, kalau hari ini kita boleh bersukacita bersama kembali mendengarkan ORK dan juga firman yang kita dengar. Dua poin ataupun dua bagian besar akan kita renungkan dalam bacaan pertama. Cukup jelas apa yang difirmankan Tuhan dalam kitab Yehezkiel. Memberi makan, jangan makan riba, tidak menghampiri istri orang, mendekati wanita yang sedang haid, dan lain sebagainya. Cukup jelas. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Hal-hal itu bisa kita baca kembali di dalam bacaan pertama. Tapi saya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang mungkin akan kita renungkan berkenaan dengan tahun menghormati martabat manusia, memberikan orang yang lapar, memberikan baju orang yang telanjang, dan itulah orang-orang yang disukai Tuhan. Maka kalau hidup menurut ketetapan Allah yang kita dengar dalam bacaan pertama, memperlihatkan kita adalah orang-orang benar dan ia pasti hidup. Untuk itu, bagaimana kehidupan harus kita hargai kalau kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang mungkin mau kita renungkan di tahun martabat manusia. Lalu yang kedua, nanti kita akan mendengar siapa anak-anak yang ada di sekitar kita dalam bacaan Injil. Untuk itu, Bu Marita, apakah ada pertanyaan? Karena saya tidak mau menjelaskan, merenungkan ngalor ngidul panjang sekali, tidak pada sasarannya, yaitu bagaimana setiap manusia itu bertanggung jawab atas dirinya. Apa yang dilakukan oleh manusia itu akan dipertanyakan jawabnya kepada Allah kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, berbuat baik kepada orang lain, peduli kepada orang lain, mengasihi orang lain, dan akhirnya kita mau memberikan kesaksian. Dan itu sungguh-sungguh sangat kena dengan tema Keuskupan Agung Jakarta di tahun 2022 ini. Silakan Ibu Marita, mungkin ada sesuatu yang mau kita renungkan secara detail sehingga saya itu bisa kembali menjelaskan dengan pas dengan kebutuhan kita. Silakan Ibu Marita, apakah ada? Terima kasih Romo. Romo, ya. Di tahun martabat bermartabat ini, apakah inti yang harus dilakukan oleh umat manusia, khususnya Romo, orang Katolik, Romo? Oke. Jadi kalau kita mengacu bacaan hari ini, intinya kita mengasihi, peduli, dan memberikan kesaksian, jangan sampai orang lain itu menderita. Sama seperti yang ditulis di dalam bacaan pertama, tidak menindas, ayat ke-7 ya, tidak menindas orang lain, mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa. Dan itu sebagai tanda kalau saya peduli, saya mengasihi orang, saya nggak akan membuat orang lain rugi, membuat orang lain itu menderita, hanya memikirkan diri saya sendiri. Dan itu poinnya. Sehingga kalau Anda dan saya itu punya kepedulian kepada mereka, pasti dengan sendirinya Allah pun peduli. Allah peduli, Allah mengerti. Saya tahu Bu Marita nggak mau nyanyi, jadi saya nyanyi sendiri aja, nggak apa-apa gitu ya. Setiap persoalan nggak ada yang nggak diketahui sama Tuhan. Oleh karena itu, kalau Allah aja peduli sama kita, masa kita biarkan saja orang tua kita sudah, kok nggak pulang-pulang?
Mas, kok kamu di mana? Dicari suaminya, sudah hampir 2-3 minggu, 2-3 bulan, akhirnya nggak tahu kemana perginya. Padahal punya anak, padahal punya istri, ditinggalin, nggak dikasih nafkah dan lain sebagainya. Ini salah satu bagian yang paling penting untuk menghargai orang lain. Lalu yang kedua, yang cukup menarik, bagaimana saya pun berani berkorban. Jadi peduli itu bukan hanya sendiri, oh iya deh saya peduli sama kamu, saya perhatikan sama kamu. Cuman omongan, hanya ya udahlah mampir aja deh, ya sudahlah saya telepon ya. Enggak. Kalau saya peduli, saya berkorban tenaga, mungkin uang saya, mungkin waktu saya, mungkin juga keterampilan saya, dan lain sebagainya. Sehingga kita pun berani memberikan diri agar orang lain itu bahagia. Karena apa? Kalau kita contoh guru besar kita, guru agung kita, dia nggak salah, dia nggak pernah melakukan kejahatan, tapi dia dikatakan penjahat. Dia tidak pernah melakukan sebuah larangan, tapi dia dapat hukuman. Dan inilah solidaritas yang luar biasa, dia berkorban untuk orang-orang, untuk umatnya, untuk kita yang berdosa tapi disayang. Nah, pengorbanan ini juga harus kita lakukan. Sehingga pedulian itu nggak cukup kalau nggak mau berkurban. Jangankan kurban uang puluhan ribu ataupun jutaan gitu ya. Saya kadang-kadang nggak mau berkurban, ngantri aja sebentar. Sebentar aja ya ngantri untuk nunggu. Apalagi ketika ngelihat ada nenek-nenek mau nyebrang, ada nenek-nenek ngantri di ATM, bodo amat, yang penting gue duluan gitu ya. Ada rasa belas kasih gitu ya. Ada wanita yang hamil di busway dan sebagainya. Gue udah capek dan sebagainya. Gue pura-pura merem aja deh, nggak ngerti gitu ya. Padahal kita anak muda. Dan inilah pengorbanan ini itu nggak dilakukan hanya dalam pikiran, tapi sungguh dalam setiap kesempatan kita. Kenapa orang berkorban itu enak loh, bener ya. Jadi gini, sebuah pengalaman kalau saya diminta berjalan 2 kilo ya, kita berjalan 4 kilo dia dilebihin. Artinya apa? Yesus mau mengatakan kalau sesuatu yang membosankan, sesuatu yang nggak enak, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, hari-hari ini saya lagi gila itu berjalan kaki. Bukan hanya untuk ngurusin perut ya, itu salah satu juga tujuannya, daripada makan yang banyak, nggak pernah bergerak, ya kan? Lebih baik makannya sedikit, geraknya sekarang banyak, tahu diri. Sudah setengah abad lebih umurnya, maka mas kolesterol sama pabrik gula di tubuh kita pelan-pelan harus dikasih ke orang yang sudah nggak punya gula, yang kurus kering gitu ya, biar kita bagi-bagi. Sehingga kalau saya diminta dokter berjalan 1 kilo, kita jalan 2 kilo, rasanya berat gitu ya, tapi hasilnya, badannya kok jadi enak ya, tidur jadinya lega, ataupun kok jadi tidurnya enak, langsung di tempat tidur itu nggak ngawang-ngawang, capek langsung tidur gitu ya. Soal makanan juga gitu, makanan biasanya berlebihan, ini pesen nasi padang kan kadang-kadang kan banyak tuh ya, ada telur, ada ikan, ada ayam, ada bagus semuanya gitu ya, udah kok semuanya dicicipin semua, makan semua. Padahal kita makan satu aja, udah ayam pop udah cukup gitu ya, dengan sayurnya ya, sudah kan kebutuhan saya. Dia lagi seperti dulu kita masih muda, masih anak-anak ya, tambah susu, tambah vitamin, tambah buah, tambah ini dan sebagainya. Oke, buah bisa dimakan, tapi kayak dagingnya berlebihan, kayaknya masih kurang nih, hanya mau cicipin ya, kita lapar mata gitu ya Bu ya. Nah, kita berkorban tapi juga diimbangi dengan kebutuhan kita sekarang. Toh kakek-kakek atau nenek-nenek sekarang itu juga makannya juga kan nggak terlalu banyak.
dibagi dua, potekan, berbagi sama suaminya, satu, bayarnya juga nggak usah harus lebih-lebih ya kan, ATM-nya masih bisa disimpan untuk hari besok, itu senang juga ya kan, atau anaknya juga atau cucunya dikasih yang lebih, karena apa? Porsinya sudah berbeda. Teman-teman, Bapak Ibu, berkorban itu bukan hanya kita seperti prajurit ataupun pahlawan dalam peperangan gitu ya, harus gugur, enggak. Berkorban itu luar biasa, perasaan kita harus dikorbankan juga ketika oke, saya tahu nih teman saya ini berjuang biar dia bisa tampil gitu ya. Jangan anaknya itu. Jadi sebuah apa ya, bukan hanya cuman harapan biar dia itu tidak bisa menang, tidak bisa tampil. Udah saya aja semuanya, entah jadi lektor juga, jadi ini juga semuanya. Padahal semakin tua kita kasih kesempatan yang muda, yang sungguh-sungguh mau menggantikan kaderisasi satu sama lain. Kalau hostnya ORK ya minta maaf juga ya, yang muda-muda ya agak susah juga ya. Bu Marita lagi itu ya juga muda juga menurut saya ya, muda dan semangatnya karena susah. Untuk orang yang sungguh-sungguh mau terlibat, mau berbagi, mau mewartakan firman Tuhan, kan tidak digaji, tidak tenar seperti bintang radio, bintang televisi, seperti artis-artis di sinetron dan sebagainya. Wah, lumayan dapat ratingnya. ORK kan nggak gitu. Romo-romo juga, ya kan? Juga nggak seperti artis-artis yang wah keren nih, nanti dapat ini, dapat OBK, dapat bonusnya, dapat honornya banyak gitu ya. Kan nggak berpikir seperti itu. Tapi bagaimana firman itu diwartakan? Berilah kesempatan ketika ada yang muda, enggak, biar saya aja, udah nggak sadar diri, udah bacanya meletak-meletok gitu ya. Aduh, ulang lagi ya Pak, Mas Gandung ya. Aduh, maaf, ulang lagi ya, ganti lagi ya. Kan harusnya kita sadar diri juga. Matanya nggak diganti, bukan matanya diganti, kacamatanya gitu ya. Salah-salah terus bacanya. Dan seterusnya. Juga pemikirannya. Saya pun sadar diri ketika waktu saya sudah sangat sibuk, nggak bisa menyampaikan firman, ya saya menyadari. Sehingga apa yang diwartakan kan ke banyak orang. Hal-hal yang sederhana harus diperhatikan. Itu sebuah pengorbanan juga, Ibu Marita. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain atau menyusul di sesi selanjutnya. Ya Romo, terima kasih. Kita harus berani berkorban untuk orang lain, Mo. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang beragama lain, Mo? Apakah sikap kita terhadap mereka seharusnya, Mo? Ya, jadi kalau orang berkorban nggak milih-milih. Wah, yang seagama sama kita, yang seukuran sama kita, yang sedara ataupun sesuku sama kita, udah nggak zaman hari gini gitu ya. Dalam Run for You bulan Juli kemarin kita bisa lihat nggak hanya orang Katolik kok yang ikut terlibat untuk berbagi untuk orang dalam gangguan jiwa, misalnya orang Muslim pun, orang Kristen, orang yang agama Hindu dan sebagainya juga dilibatkan. Karena apa? Sekarang universal, orang harus berbagi, harus berkorban. Nggak ada lagi saya itu membawa gereja untuk kemanusiaan. Semua agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik untuk manusia yang sedang menderita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, mari sekarang kita nggak berpikir lagi sesuku dengan kita, seras agama dengan kita. Saya berpikir sekarang mari kita melayani tanpa pamrih, melayani siapapun. Coba kalau seorang guru berpikir, oh ini dari Batak ya, oh ini dari Jawa ya, oh ini dari ini ya, kamu dari mana? Kan lucu nanyanya seperti itu ya. Nah, sudahlah, kalau kita hanya berpilah-pilah seperti itu, memilih-milih seperti itu, Tuhan pun akan pilih-pilih, ya kan, kepada kita. Oleh karena itu, jangan sekali lagi kita punya pikiran yang kurang baik kepada mereka yang tidak seagama dengan kita. Syukur-syukur kita bisa bersaksi. Kalau orang Katolik begitu ya.
Dia nggak milih-milih seperti teman-teman kita, apa namanya, Buddha misalnya. Dia memberikan luar biasa itu. Dia berbagi sampai membuatkan rumah ataupun membantu untuk operasi sumbing gratis dan sebagainya. Kita bisa belajar, nggak kenal padahal. Akhirnya saya juga kalau lagi jalan berjalan kaki misalnya ada sebuah rumah yang membuka air isi ulang, silakan gratis mengambil. Atau kemarin saya ketemu ketika melantik pegawai negeri sipil di sebuah tempat di Sudirman, lalu ada ustadz ataupun dari rohaniwan Islam mengatakan di Bekasi itu ada orang Korea yang menyediakan tempat ataupun terapi batu apa gitu ya di daerah Bekasi itu untuk penyembuhan. Jadi kayak seperti dipijit dan gratis di sana. Orang bisa tidur, istirahat, sakit apapun, luar biasa bisa sembuh. Karena dia udah nggak berpikir lagi dapat uang. Tapi dia berpikir bagaimana banyak orang sembuh. Bagaimana banyak orang itu tidak lagi menderita dengan apa yang dialami dia dulu. Sehingga berkatnya melimpah. Bukan karena dapat uang, tapi banyak orang yang sembuh dan mendoakan. Apakah orang Islam aja? Enggak. Orang Korea itu bukan orang Islam. Mungkin jangan-jangan nggak punya agama. Tapi hatinya dia mau memberikan kepada orang lain pun yang bukan beragama seperti dirinya. Maka kalau ada agama tertentu membunuh agama yang lain, menjelek-jelekan agama lain, mungkin itu bukan dari Allah. Agama apapun saya nggak ngerti. Jangan sekali-sekali ya teman-teman umat Katolik di Jakarta, di Indonesia dan di dunia. Berpikirlah seperti Kristus, dia juga harus datang melayani, mewartakan Injil kepada setiap orang dimanapun mereka berada. Jelas Bu Marita? Jelas, Mo. Terima kasih banyak, Mo. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita mendengarkan sesi pertama dari Romo Didit, mari kita renungkan dalam hati sanubari kita sambil kita menantikan jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Dan hari ini kita masih ditemani oleh Romo Diosesan Antonius Didit Supartono. Dan saya Benedict Marita akan menemani Romo Didit dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kembali kepada Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah, kita kembali menyimak permenungan dari Romo Didit. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit bagian pertama tadi, Romo, agar para pendengar yang baru bergabung dengan kita bisa menyimaknya, Romo? Siap, Ibu Marita, teman-teman yang terkasih. Dalam sesi pertama, kita tadi mendengar dalam kitab Yeskiel, bagaimana orang harus punya sikap kepedulian kepada orang yang membutuhkan, yang tidak punya baju, yang telanjang. Mari kita punya hati tergerak untuk berbagi, untuk memberikan pakaian kepada mereka, juga yang lapar. Kepedulian juga tidak hanya sekedar, oh ya saya peduli, saya memperhatikan. Poin yang kedua, kita juga harus berkorban, dan itulah pengorbanan Yesus yang kita ketahui bersama, entah korban waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Sehingga sungguh-sungguh orang bisa mengasihi sesamanya sampai sungguh seperti Tuhan Yesus. Dan akhirnya di situ juga dikatakan dalam kitab Yeskiel, bertobatlah kamu masing-masing menurut tindakanmu. Dan akhirnya kita semua
harus berpaling dari segala durhaka. Jangan mengambil keuntungan, mengambil bunga, makan riba, dan lain sebagainya. Kitab Yeskiel sungguh sangat luar biasa, detail, jelas, nggak usah harus ditafsirkan. Baca apa adanya juga kita bisa pahami. Tidak mengambil keuntungan, menindas orang lain, dan sebagainya. Itu sangat nampak. Oleh karena itu, segala yang ada dalam diri kita akan dilihat, sehingga pada saatnya kita akan hidup kalau kita mau bertobat. Itu poin dari sesi yang pertama. Terima kasih Romo. Romo, Ya. permenungan apa yang di bagian kedua ini ingin Romo sampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, setelah kita melihat dalam bacaan pertama, sesi pertama dalam kitab Yeskiel, lalu kita peduli, kita berpaling untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah, kita mau melihat itu harus kita lakukan pada orang-orang yang lemah, yang kecil, dan khususnya anak-anak. Banyak dari mereka sekarang tidak dapat perhatian pada orang tuanya, membiarkan mereka main gadgetnya sampai lupa waktu, dan akhirnya tidak lagi hormat kepada orang tuanya ataupun yang lebih besar. Maka kepedulian dan pengorbanan ini kita akan lanjutkan dalam poin bagian kedua dalam Injil yang kita dengar, Matius 19, 13 sampai 15. Sangat jelas juga, tapi kalau dalam bacaan Injil harus ditafsirkan menurut para imam yang akan memberikan homilinya. 5 ataupun 10 menit ke depan, singkat saja saya ingin memberikan pengalaman iman saya tentang bacaan ini. Sehingga konteksnya adalah bagaimana saat itu ada orang yang mau membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Mereka beranggapan anak kecil ngapain sih dibawa pada Yesus, sehingga murid-murid yang lain menghalangi, jangan. Wah, ini khusus untuk orang-orang dewasa. Ini khusus untuk orang-orang yang pinter. Ini khusus. Nah, ini poin pertama ini banyak juga kita aplikasikan. Kadang-kadang kita mau bertemu dengan orang lain, ketemu dengan orang yang mungkin punya jabatan besar gitu ya. Kita harus ini, harus itu. Padahal mungkin pemimpin ataupun orang yang besar itu, orang yang punya jabatan itu juga nggak serak juga kalau kita itu melakukan sesuatu yang berlebihan. Kita protokolnya, menghalangi. Kita nggak boleh, padahal sebenarnya mau disuruh masuk oleh pimpinan ataupun pejabat itu. Maka teman-teman jangan bersikap seperti murid-murid Tuhan yang langsung menafsirkan ataupun langsung bertindak. Kalau perlu sekarang bertanya, Tuhan, guru, ada anak-anak mau bertemu dengan Anda. Jangan kita langsung sapamnya ataupun orang di sekitarnya, nggak boleh. Ngomong dulu, ada tamu di luar, nyonya, ibu, bapak, dan sebagainya, apakah boleh? Oh iya, silakan. Kan lebih enak bertanya dulu kepada pimpinan, kecuali kalau memang sudah dikasih tahu sebelumnya anak-anak dilarang masuk gitu ya. Kalau belum ada penghuni di sana, baik kita bertanya kepada yang punya rumah. Jangan merasa seperti yang punya rumah gitu ya. Dan ini dilakukan oleh banyak orang di sekitar kita sekarang. Ini poin yang pertama, soal murid yang menghalangi konteksnya. Lalu yang kedua, ternyata Yesus tidak punya ataupun tidak suka dengan tindakan para muridnya. Dikatakan di situ, biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, karena orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Dikasih pernyataan yang sangat panjang. Artinya apa teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana anak kecil, mereka selalu punya harapan, punya pegangan pada orang yang dewasa, sehingga dia sungguh bergantung
kepada orang tuanya ataupun orang yang lebih tua. Jadi kalau anak-anak itu dikasih makan madu, dikasih makan telur, dikasih makan kalajengking ataupun apa, dia tidak akan sungguh bertanya. Tapi yang sadar, yang lebih tua harus tahu, ini madunya masih bagus atau enggak, ini obatnya, sirupnya, makanannya kadaluarsa atau enggak. Kalau anak-anak nggak akan bertanya, dia akan langsung makan. Maka dari itu, kesadaran kita sebagai orang dewasa, orang yang lebih tua, berbeda seperti anak-anak. Anak-anak punya sikap yang bebas, terbuka apa adanya, dan sungguh bergantung kepada yang lebih tua. Dalam hal ini, kepada Allah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita itu melakukan kejahatan kepada anak-anak. Karena mereka akan menerima apapun. Mereka memiliki kekayaan surga karena mereka itu tidak lagi berbahasa basi untuk ini itu, untuk yang lainnya. Tapi kalau kita udah dewasa nih, pura-pura jadi anak-anak, akan kelihatan, ataupun orang dewasa yang kekanak-kanakan gitu ya, akan kelihatan sangat berbeda. Dikasih apa, lihat dulu nih, ini harganya berapa nih, ya kan? Lalu mau dikasih pekerjaan dan sebagainya. Aduh, pekerjaannya enak atau enggak nih? Beratin saya atau enggak nih? Kalau orang ataupun anak-anak tidak akan berpikir seperti itu. Dia akan melakukan, dia akan makan, dia akan dengan sukacita yang ada gembira, sukacita. Tapi kalau orang tua, orang dewasa yang seperti kanak-kanakan gitu ya, dia selalu mencari yang enak. Seperti anak-anak yang tidak lagi seperti anak-anak sebenarnya. Orang dewasa pura-pura jadi anak-anak dan sangat kekanak-kanakan. Sungguh sangat dibedakan ya teman-teman. Dan itulah yang menyebabkan anak-anak itu pasti mendapatkan tempat Yesus hadir dalam dirinya. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, terakhir, lalu ia memberkati mereka karena apa? Yesus tahu kehadirannya sungguh membuat anak-anak itu merasa damai. Anda dan saya punya tanggung jawab membuat anak-anak itu tenang. Bukan malah menakut-nakuti. Nanti awas tuh. Apalagi kalau kita lihat banyak kejadian peristiwa. Ayah, kakak memerkosa, menodai, mencabuli anak-anak di bawah usia. Gak bisa kepikir sama saya, kok bisa melakukan seperti itu, menjual anak-anaknya itu kepada hidung belang dan sebagainya. Gak bisa berpikir anak-anak di bawah usia harus di jalanan, harus minta uang dan akhirnya harus mencari seperti banyak film-film sinetron. Kok bisa mereka memperlakukan anak-anak seperti itu? Maka saya berharap bila ada Komnas HAM anak-anak dengar tayangan ini, tolong, please deh, jangan sampai anak-anak itu di jalanan tidak ada kawalan, tidak ada pengawasan orang tuanya, bahkan harus mencari uang. Mereka harus belajar, mereka harus dapat pendidikan sebelum waktunya mereka bekerja. Karena mereka sungguh membutuhkan uluran tanggung jawab dan kepedulian orang-orang yang lebih tua. Itu yang menjadi kecemasan saya terus-menerus kepada anak-anak yang di jalanan harus sungguh bekerja. Apalagi kalau saya sering jalan malam-malam ya, anak-anak kecil tuh tiduran di gerobak, aduh nggak kebayang saya. Udah nggak mandi, mungkin kotornya di mana, makan di jalanan, dan aduh saya bilang, itulah Indonesia. Saya berharap tidak terjadi kalau pemimpinnya di dalam pemerintahan itu punya kepedulian kepada anak-anak. Saya nggak berpikir panjang-panjang, Bu Marita, takutnya ngalor ngidul, tapi saya berharap mari 3 hal yang kita renungkan, jangan menghalang-halangi mereka untuk datang kepada Yesus. Poinnya apa? Kita pun jangan menghalang-halangi siapapun kalau mau bertemu sama orang yang mungkin sudah kita istilahnya ya menjadi atasan ataupun pimpinan kita. Tanya dulu Pak, boleh nggak? Ya, jangan merasa dirinya untuk memutuskan sendiri. Nggak boleh dan sebagainya. Jangan bos kita, pimpinan kita tidak berpikir seperti itu. Yang kedua, bos kita akan ngomong juga. Dialah anak-anak itu datang kepada aku.
Kenapa? Orang seperti itulah yang akan memiliki kerajaan surga. Ada sebuah harapan. Kita orang-orang sederhana, orang-orang kecil, bukan orang dewasa yang kekanak-kanakan, tetapi sikap seperti anak-anak yang bergantung penuh kepada orang yang lebih tua. Mari kita bergantung penuh kepada Allah yang terbaik. Jangan membuat orang lain cemas seperti dalam bacaan pertama tadi. Lakukan itu kalau kita mau menjadi anak Tuhan. Yang terakhir, kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus seperti anak-anak yang diberkati kalau kita menjaga mereka, melindungi mereka. Jangan biarkan anak-anak itu berkorban, menderita di jalanan, harus mencari uang, belum pada waktunya, tidak dibiarkan untuk belajar, diberikan hal-hal yang baik, malah dibiarkan untuk main gadgetnya sampai sakit matanya, harus ini, harus itu, dan akhirnya banyak orang-orang, anak-anak yang stres mentalnya. Karena apa? Yaitu orang-orang, anak-anak gangguan jiwa itu ternyata lebih banyak daripada orang dewasa. Kenapa? Dia sudah nggak bisa melepaskan diri dari gadgetnya itu. Jadi 10 menit saya bicara tentang inspirasi bacaan Injil, karena memang bacaan Injil harus ditafsirkan, tidak seperti dalam bacaan pertama. Itu saja Ibu Marita, mungkin menambah kejelasan atau makin semerawut, saya nggak tahu deh ya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Romo masih dipegang kepemudaan dan Legio Maria ya Romo ya? Ya, bukan kepemudaan, mahasiswa. Kembali Mahasiswa. Maret, iya. 3 tahun saya sedikit intermezzo tambahan mendampingi Romo Rohadi di Paroki Cilangkap 2018 sampai 2022. Tapi karena COVID 2 tahun, ya saya cuma setahun full mendampingi umat di Paroki Cilangkap. Tapi tetap dari tahun 2016 sampai 2014 sampai saat ini mendampingi mahasiswa. Jadi selain pendamping mahasiswa tahun 2018, saya juga membantu menjadi pastor rekan di Cilangkap. Sekarang balik lagi untuk full di Paroki Mahasiswa di Unit Timur Rawamangun. Ditambah sekarang menjadi pendamping warga binaan di lapas, di Rutan Cipinang, Salemba, Pondok Bambu, dan sekitarnya. Sehingga saya yang sering juga di penjara dan saya mau juga mendampingi mereka yang mau bertobat. Ya, saya senang saja dengan mereka yang di penjara. Lalu kemarin saya dapat telepon dari Romo Vikep, Romo Edimul yang mengabarkan, Romo apakah bisa juga mendampingi pemuda Katolik yang sebagai ormas. Saya bilang, aduh tambah lagi ya, saya siap saja, yang penting saya bisa melayani, saya bisa mendampingi orang-orang muda, dan memang itu mungkin jadi kekasan ataupun ciri saya relasi, berhubungan, berkomunikasi dengan orang-orang muda. Itu Ibu Marita. Selain Legio Maria ya, se-Indonesia Barat yang saya dampingi. Luar biasa karya Romo, sungguh luar biasa Romo, biar Romo diberkati oleh Tuhan atas segala karya Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, Romo Antonius Didi Supartono dan saya Benat Marita harus pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat, dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Didi. Sebelumnya kita berdoa umat dulu ya, Bu Marita ya. Singkat ya. Untuk itu mari kita hening sebentar, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk pertemuan kami hari ini. Boleh mendengarkan firman-Mu dalam kitab Yeskiel dan Injil Matius. Kami berdoa kepadamu Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Silakan Ibu Marita. Bagi gereja, Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi si Paus, para uskup dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman bahwa Tuhan menjunjung yang kecil dan memperkaya yang papa.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara kami Indonesia, ya Tuhan bimbinglah negara kami Indonesia agar selalu hidup dalam keadaan damai. Dan bantulah para orang-orang agar semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin berani bersaksi. Lindungilah mereka juga orang-orang yang dalam gangguan jiwa, agar Engkau berikan berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para anak-anak, ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, lindungilah para anak-anak agar mereka jangan cemas akan masa depan mereka, namun penuh harapan meraih masa depan mereka. Bantulah para anak-anak ya Tuhan, agar mereka dapat semakin percaya diri dan semakin Engkau limpahi dengan anugerah-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kirani sejenak untuk doa-doa permohonan kita secara khusus setiap tanggal 13 para devotion Bunda Maria akan berziarah ke Gua Maria Fatimah Jatinegara setiap tanggal 13 dengan bernapak tilas. Inilah komunitas Ave Maria agar Kau lindungi dalam perjalanan kaki dari tempat mereka ke Gua Maria Fatimah Jatinegara, sehingga mereka pun berjuang untuk orang dalam gangguan jiwa, untuk kesembuhan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Bapa kami akan mengakhiri renungan kami hari ini. Sekali lagi, lindungilah kami, jagalah kami, khususnya anak-anak, agar mereka Kau lindungi, Kau berkati, Kau dampingi bersama orang tua mereka, kakak mereka, guru mereka. Jangan biarkan mereka telantar, apalagi menderita di jalanan dan juga di rumah ataupun keluarga mereka. Semoga kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama, Bu Marita semuanya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.